laba di tahun 2022 bisa tercapai sebesar 41,17 triliun rupiah. Kemudian juga diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang baru saja selesai, besarnya dividen yang akan dibayarkan adalah sebesar 60% dari laba bersih secara konsolidasi atau sebesar 24,7 triliun rupiah yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Di mana kalau kita lihat secara besaran nanti per lembar sahamnya senilai Rp529,33 atau naik 50% dibanding dividen tahun sebelumnya. Sementara itu 40% dari laba bersih perseroan itu akan dialokasikan sebagai laba ditahan, di mana atas dividen yang dibayarkan tersebut tentunya akan disetor kepada rekening kas umum negara untuk porsi negara sebesar 52% atau naik sebesar 46,7% dibanding tahun lalu. Kemudian juga tadi diputuskan pemegang saham menyetujui pelaksanaan stock split atau pemecahan saham dengan rasio 1:2. Dan keputusan ini juga kita harapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham BMRI khususnya dan seluruh perdagangan di Bursa Efek Indonesia secara umum. Kemudian juga tadi sudah diputus dalam agenda perubahan susunan pengurus, ada komisaris yang berakhir, digantikan dan ditambah, kemudian juga ada direksi yang berakhir dan digantikan, yaitu di Direktur Treasury dan International Banking. Dan juga selanjutnya kami melihat bahwa Mandiri akan semakin solid dengan susunan kepengurusan yang baru ini, dan kita ingin memastikan Bank Mandiri akan terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif kepada perekonomian secara nasional tentunya. Dan ini merupakan komitmen yang terus akan kami jaga baik secara integritas maupun untuk pertumbuhan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Demikian paparan singkat sebagai pembukaan dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Saudara Rudi. Baik, terima kasih Pak Darmawan Junaidi atas pemaparannya. Rekan-rekan media, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan media dan kita juga sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan kami terima kasih kepada beberapa rekan-rekan media, Fetri dari Media Indonesia, Meizal Kontan, Dwi Rakyat Merdeka, Rizal Katadata, Krisna Harian Kompas, Alifian Bisnis Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memfokuskan sesi pertanyaan ini kepada pertanyaan yang berhubungan dengan RUPS tahunan dan rencana pengembangan bisnis. Kami mohon maaf untuk pertanyaan lain yang tidak terkait akan kami jawab secara terpisah, yang nanti akan kami berikan jawabannya melalui tim Corporate Secretary. Yang pertama, pertanyaannya ditujukan ke Pak Darmawan Junaidi, Pak. Pertanyaan dari Meizal Kontan dan juga Rizal Katadata. Satu pertanyaan Pak Darmawan, yaitu apakah ada aksi korporasi yang akan dilakukan di 2023 ini? Dan adakah penerbitan surat hutang? Kami mohon bantuan Pak Darmawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui sepanjang tahun 2022, Bank Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang solid, seiring dengan perbaikan kondisi makroekonomi di Indonesia maupun secara global. Hal ini terlihat dari perolehan laba bersih secara konsolidasi yang menembus angka 41,17 triliun rupiah di tahun 2022 atau tumbuh 46,9% secara year on year. Hal ini juga didukung oleh posisi likuiditas Bank Mandiri yang ample, tercermin dari posisi dana pihak ketiga yang tumbuh 15,46% secara year on year mencapai 1.490,8 triliun rupiah, yang turut juga didominasi oleh dana murah, terlihat kasa rasio pada level 77,64%. Melanjutkan pertumbuhan tersebut, Bank Mandiri akan terus mendorong pertumbuhan secara organik, sejalan dengan shifting behavior masyarakat ke digital. Kami fokus dengan melakukan inisiatif digital transformation secara internal. Kemudian juga strategi digitalisasi ini meliputi pengembangan fitur produk yang ditawarkan dan juga peningkatan kapabilitas SDM serta sistem yang mendukung. Juga kami lakukan sinergi all channel untuk meningkatkan produktivitas dan economic of scale Bank Mandiri ke depan.
Bank Mandiri juga selalu mengupayakan penggunaan modal yang optimal untuk meningkatkan value bagi shareholders. Kami selalu mengevaluasi strategic opportunities yang dapat meningkatkan bisnis dan competitive advantage. Aksi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk dilakukan mencapai hal tersebut. Memang kajian masih terus dilakukan, tetapi belum ada keputusan yang konkret untuk kita melakukan apakah itu merger and acquisition ataupun mungkin pertumbuhan inorganik. Tetapi akan kita tingkatkan terus peran dari masing-masing anak perusahaan kami untuk terus meningkatkan level economic of scale dari masing-masing anak perusahaan di sektornya masing-masing. Begitu juga terkait dengan rencana penerbitan obligasi di tengah kondisi perekonomian yang memang cukup uncertainty, Bank Mandiri terus menjaga pemenuhan indikator rasio likuiditas dan optimalisasi pendanaan yang dimiliki. Dan memang di tahun 2023 ini sudah ada perencanaan untuk menerbitkan green bonds yang merupakan inisiatif yang terkait juga dengan sustainability dan green financing. Tentunya ini akan membentuk pendanaan yang stabil secara jangka menengah dan panjang serta memperluas juga basis investor untuk Bank Mandiri ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Darman Junaidi. Jadi untuk rencana aksi korporasi akan disampaikan juga nanti ke publik sesuai dengan governance yang berlaku. Kemudian kita lanjut, pertanyaan berikutnya ditujukan ke Pak Sidik, Pak. Pertanyaan berasal dari Krisna, Harian Kompas, dan Alifian, Bisnis Indonesia. Satu pertanyaan Pak Sidik, pada akhir Maret 2023, sebagian restrukturisasi perbankan akan berakhir, kecuali untuk debitur sektor tekstil, alas kaki, UMKM, dan sebagian wilayah. Bagaimana kesiapan Bank Mandiri hadapi ini? Mohon bantuan, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Krisna dan Pak Alifian ya. Jadi portfolio restrukturisasi COVID-19 yang ada di Bank Mandiri terus menunjukkan perbaikan tren yang membaik ya, di mana outstanding balance dari portfolio restru karena COVID-19 terus menurun dari titik tertinggi di bulan Juni 2021 di level 96,5 triliun. Sekarang di level Desember 2022 sudah turun menjadi 35,9 triliun ya, jadi hampir lebih dari setengahnya sudah selesai ya, dengan kualitasnya yang relatif terjaga. Jadi dari total 96,5 triliun yang menjadi NPL hanya 1,78% ya, jadi hanya 1,78% saja yang menjadi non-performing loans. Kemudian dari sisanya yang 35,9 triliun tersebut, sebesar lebih dari 85% telah melakukan pembayaran, baik berupa partial payment maupun full payment dengan kualitas kredit yang terus menunjukkan perbaikan seiring dengan recovery dari perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kami perkirakan dan kami estimasikan hampir semua portfolio resto tersebut akan recover dalam tahun ini atau tahun depan dan akan kembali membayar kewajibannya secara kontraktual, dan sebagian dari mereka juga sudah lunas ataupun sudah selesai program restrunya. Dalam hal debitur yang masih memerlukan program restrukturisasi lanjutan beyond Maret 2023, maka debitur tersebut dapat direstrukturisasi dengan skema restrukturisasi regular apabila memang masih ada harapan dari debitur tersebut untuk recover. Untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit pasca masa relaksasi, Bank Mandiri juga telah melakukan pembentukan tambahan CKPN atau kita sebut sebagai CKPN build up sebesar 3 triliun pada posisi Desember 2022, sedangkan CKPN coverage terhadap NPL dari portfolio restu tersebut ada di level 311%. Jadi pencadangan untuk potensi penurunan kualitas kreditnya lebih dari cukup menurut hemat kami. Kami terus memantau secara ketat kondisi usaha debitur yang masih dalam program restru, memantau indikator early warning signals atau watchlist, serta memantau pemenuhan kewajiban dari debitur tersebut kepada bank, ya, khususnya debitur yang masih dalam restrukturisasi COVID.
Dengan demikian kami estimasikan bahwa Bank Mandiri dengan guidance cost of credit secara konsolidasi di akhir tahun sebesar 1,3% sampai dengan 1,5% akan dapat kami achieve dan pertahankan.